Inilah Benteng Dustede. Benteng Dustede merupakan bukti saksi sejarah perjuangan rakyat Maluku menentang penjajahan VOC kolonial Belanda untuk menguasai rempah-rempah di Maluku. Benteng Dustede ini dibangun pertama kali oleh Portugis pada tahun 1676. Kemudian direbut kembali oleh Belanda dan dimanfaatkan dan dibangun kembali oleh Gubernur Belanda di Ambon, Mester N. Sragen, pada tahun 1691. Benteng Dustede ini berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan VOC selama menguasai wilayah Saparua. Rakyat Maluku, khususnya di Saparua, bangkit bersama-sama menentang kesewenang-wenangan dari Residen Saparua, Van den Berg, yang membawa kesengsaraan dan kerja paksa di rakyat Maluku. Kesewenangan dilakukan karena Residen Van den Berg merampas hak-hak rakyat dengan mengambil semua hasil cengkeh dan pala, sehingga rakyat bangkit menentang penjajahan kolonial VOC Belanda. Kronologi Perang Pattimura. Pada bulan Mei 1817, rakyat Maluku membuat pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817 di Gunung Saniri di Tuhaha, Pulau Saparua, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang juga bekas tentara Korps Inggris dan mengangkatnya dengan gelar Kapitan Pattimura. Setelah dilantik, Pattimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantu berjuang melawan kolonial VOC Belanda, yaitu Anthony Ribuk, Philip Latumahina, Lucas Selano, Arong Lisapali, Mekiar Kesaulia, Sarasa Sanaki, Christina Marta Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pada tanggal 15 Mei 1817, operasi penyerangan terhadap pos-pos benteng Belanda di Saparua mulai dilakukan oleh Kapitan Pattimura bersama pasukannya. Kemudian operasi itu dikenal dengan Perang Saparua, yang tersebut berhasil merebut Benteng Dustede. Dalam perjuangan merebut Benteng Dustede, Pattimura atau Thomas Matulesi bersama teman-teman dan seluruh rakyat berhasil membunuh semua pasukan Belanda beserta Residen Van den Berg beserta istrinya, serta menyelamatkan anak umur 5 tahun dari Residen Van den Berg. Kemudian tanggal 20 Mei 1817, rakyat di Saparua mengadakan rapat raksasa di Haria untuk menegaskan perjuangan kebulatan tekad mereka melawan kolonial VOC Belanda yang dikenal dengan Proklamasi Haria. Dengan kekalahan Belanda, Belanda tidak tinggal diam. Mereka mengutus 300 pasukan di bawah pimpinan Mayor Biches yang bertugas untuk merebut kembali Benteng Dustede dengan ekspedisi Biches. Namun nyatanya upaya Mayor Biches ini digagalkan oleh Kapitan Pattimura dan pasukannya.
sehingga perjuangan terus berlanjut hampir seluruh wilayah Maluku. Kemudian tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada yang sangat kuat di bawah pimpinan Oversten de Groot berangkat menuju Saparua yang bertugas untuk menumpas pemberontakan perjuangan rakyat Saparua. Dalam tugasnya tersebut, dia berhasil membumi hanguskan wilayah Hatawano, dan Belanda mulai melakukan siasat termasuk berunding, serang mendadak, vandalisme, dan adu domba dijalankan silih berganti. Politik adu domba yang dilakukan oleh kolonial VOC Belanda mulai berhasil. Mereka mulai menangkap dan menyergap Pattimura berserta teman-temannya. Setelah mereka menangkap Pattimura berserta teman-temannya, mereka membawa ke benteng Victoria dan diintegrasi oleh tentara di benteng. Namun Pattimura menutup mulut rapat-rapat terhadap informasi terhadap Belanda. Memasuki bulan Desember, para tahanan dihadapkan di depan Ambon se Raad van Justice atau Dewan Pengadilan Ambon. Setelah melalui beberapa sidang, vonis pun dijatuhkan. Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi, Antoni Ribuk, Said Perintah, dan Philip Latumahina mendapat hukuman berat sebagai pimpinan perang, yakni hukuman gantung, sementara tahanan lainnya diasingkan ke Pulau Jawa. Sewaktu hukuman gantung akan dijalankan di depan benteng New Victoria, Pattimura dan teman-temannya dihadapkan di depan Algojo, dan sebelum digantung, Pattimura mengucapkan kata-kata perpisahan, "Selamat tinggal tuan-tuan." Dan kata-kata ini terus mengobarkan seluruh rakyat Maluku untuk terus berjuang menentang penjajahan Belanda di bumi Maluku.